Saat sampai, aku melihat ada mobil lain yang terparkir di halaman. Mungkinkah papa kedatangan tamu? Mungkin saja. Tapi sepertinya bukan tamu. Abang, liriku ketika melihat seorang pria tampan keluar dari dalam rumah. Buru-buru aku turun dari mobil dengan menggendong Safa yang sudah bangun beberapa saat sebelum kita sampai. Bang Aldi, kataku, seraya menghampiri kakakku itu. Dasar anak nakal, kepala batu, sudah berani pulang sekarang. Hah? Ujarnya mengacak rambutku lalu mencium pucuk kepala ini. Dia marah saat aku memutuskan menikah tanpa restu papa. Namun hatinya tidak sekeras papa yang sama sekali enggan datang di pernikahanku. Bang Aldi tetap menemaniku dan bahkan dialah yang menjadi wali nikahku di saat papa menolaknya. Sebagai gantinya, papa membuatkan surat ikrar taukil wali agar aku bisa menikah dengan Bang Aldi sebagai walinya. Kapan tiba Al? Tanya mama pada abangku itu. 15 menit yang lalu, Ma. Hai, ini ponakanku, ujar Bang Aldi menyentuh pipi cabi Safa. Safa merengut, enggan untuk disentuh oleh pamannya itu. Dia yang baru bangun tidur, ditambah lagi tidak mengenali Bang Aldi, membuat Safa ketakutan dan menolak saat Bang Aldi ingin menggendongnya. Bangun tidur dia, Bang. Pantas manyun gitu. Ini Om sayang, Om tampan dan mapan, tuturnya masih menggoda putriku. Aku memutar bola mata, malas mendengar Bang Aldi yang memuji dirinya sendiri. Lalu kami semua masuk ke dalam rumah yang ternyata ada Kak Rindu juga, istri Bang Aldi, yang entahlah, aku belum terlalu mengenal wanita itu. Sedikit senyum, jarang bicara, dan kami tidak terlalu dekat sebelumnya. Karena saat aku memutuskan keluar dari rumah papa, waktu itu Kak Rindu dan Bang Aldi belum lama menikah. Aku belum terlalu tahu mengenai sifat aslinya. Mudah-mudahan baik dan kami bisa menjadi teman. Hai Dek, apa kabar? Sapa Kak Rindu dengan seulas senyum tipis. Alhamdulillah baik Kak. Kakak sendiri? Oh iya, mana anak kalian? Tanyaku, karena tak kulihat anak kecil di sekitar sini. Kami belum dipercaya untuk itu, Al. Doakan ya, secepatnya aku dan Rindu bisa membawa malaikat kecil ke rumah ini. Aku mengangguk lemah dengan senyum tipis melihat ke arah wajah Kak Rindu yang menunduk lesu. Maaf Kak, aku... Gak apa-apa Al, santai saja. Kita pun santai kok. Iya kan sayang, ujar Bang Aldi memeluk bahu istrinya. Santai sih, tapi melihat rona wajah Kak Rindu membuatku tidak enak hati. Merasa bersalah karena menanyakan anak pada pasangan yang tengah berjuang untuk mendapatkannya. Jauh dari mereka membuatku tidak tahu bagaimana kehidupan saudara sendiri yang ternyata tidak seberuntung aku. Tapi aku sangat yakin jika Bang Aldi bukan tipe lelaki seperti Mas Haikal yang karena istrinya melahirkan anak perempuan lalu memutuskan untuk menikah lagi demi anak laki-laki. Kenapa juga harus membandingkan kakakku dengan dia sih? Ya jelas akan sangat berbeda pastinya. Papa sudah menceritakan semuanya, Al. Sedih sih saat tahu kamu dicampakkan oleh si Haikal. Tapi ada senangnya juga, karena akhirnya kamu bisa kembali kepada kami. Terlebih pada papa yang saat itu sangat terpuruk ketika kamu memilih pergi dengan laki-laki itu. Aku menyesap teh manis yang tersaji di meja, melihat kolam renang yang dipenuhi mainan. Setelah tadi Safa bermain di sana dengan papa. Aku durhaka ya Bang, ucapan yang sebenarnya tidak memerlukan jawaban, karena memang begitu kenyataannya.
Aku tidak tahu definisi anak durhaka itu apa saja. Yang pernah aku dengar, jika orang tua sudah memaafkan dosa anaknya, maka Tuhan pun akan memaafkan, ujar Bang Aldi menoleh ke arahku. Aku menarik nafas panjang, mengembuskannya dengan kasar, seraya menganggukkan kepala. Sekarang waktunya kamu untuk berbakti, mengikuti apa maunya papa. Memangnya apa maunya papa? Tanyaku, membalas tatapan pria berjambang tipis itu. Ya, nurut, udah itu aja. Kamu nurut sama mereka, tidak membangkang lagi. Aku tidak menjawab, memilih diam, menikmati teh manis seraya memandang langit yang mulai menghitam. Aroma harum bunga melati tercium membuatku ingin memetik bunga putih yang berada di taman kecil di pinggir kolam renang. Aku bangkit dari kursi, berjalan memutari kolam, lalu memetik 2 bunga melati yang bermekaran, membawanya ke tempat semula, kemudian memasukkannya ke dalam cangkir keramik berisikan teh manis. Menyesapnya lagi, menikmati harum serta manis yang menenangkan jiwa. Lama aku tidak menikmati suasana ini. Rindu dengan kembali ke masa lalu pun menyerang kembali. Lari-lari nakal, bersenandung riang, menjelajahi taman kecil di sudut sana, mengejar kupu-kupu cantik yang terbang dan hinggap pada setiap kelopak bunga yang bermekaran, mengeluarkan aroma segar. Itu dulu, saat aku masih kecil, jauh sebelum mengenal cinta. Cinta semu yang membutakan mata, serta nurani, hanya mengedepankan pikiran yang akhirnya menjerumuskan diri ini pada penyesalan. Al, iya mah. Kami menjawab bersamaan, membuat mama menutup mulut, membulatkan mata. Lupa jika ada 2 Al di rumah ini, tuturnya menghampiri kami, mencium sebelah pipiku, lalu beralih ke pipi Bang Aldi. Coba lihat ini, mama butuh pendapat kalian mengenai pesta hari jadi AA Carmen. Mama menyimpan buku dengan gambar-gambar dekorasi pesta di gedung mewah. Aku menggaruk alis, tidak tahu harus memberikan pendapat apa. Menurut kalian, mana yang bagus? Ini. Aku dan Bang Aldi menunjuk gambar yang berbeda. Mama berdecak. Kok nggak kompak sih? Asal banget jawabnya. Menurut mama, ya bagusan ini dong. Lihat, sampai cantik dan mewah. Cocok banget nih buat pesta hari jadi perusahaan kita. Aku dan Bang Aldi saling diam dengan mengedikkan bahu. Ternyata mama masih tidak berubah, meminta pendapat kami hanya untuk cari alasan agar bisa ngobrol dengan putra-putrinya. Yang dia ambil tetap pendapat diri sendiri. Ah, dasar mama. Mama sama Alina dipanggil papa. Katanya ada tamu yang ingin bertemu Alina, ujar Kak Rindu berdiri di ambang pintu kaca. Tamu untukku, siapa? Gelak tawa laki-laki terdengar begitu menyenangkan saat kaki ini mulai mendekati ruang tamu. Sepertinya orang yang ingin bertemu denganku bukanlah orang baru untuk papa. Apa mungkin rekan bisnis papa? Lalu kenapa dia mau menemuiku? Seingatku, aku tidak mengenal siapa-siapa saja yang berbisnis dengan papa. Dekat, apalagi sangat tidak sama sekali. Mungkinkah temanku? Rasanya tidak mungkin temanku bisa membuat papa tertawa lepas seperti itu. Kepulanganku ke rumah ini pun tidak diketahui mereka. Pak Gunawan, apa kabar, Pak? Langkahku terhenti saat mama menyebutkan satu nama yang tidak asing di telingaku. Kakiku refleks berhenti dan mematung di belakang sofa yang kosong. Gunawan, aku pernah mendengar nama itu disebutkan papa beberapa kali di rumah ini. Yang aku tahu, dia adalah seorang pengusaha tekstil yang tak lain adalah sahabat papa juga. Pak Gunawan jugalah yang waktu itu menawarkan perjodohan
antara aku dan putranya yang sampai saat ini belum aku ketahui. Penolakan dariku membuat anak dari Pak Gunawan enggan menemuiku dalam acara apapun. "Al, sini duduk," ujar mama melambaikan tangan. Aku tersenyum tipis, berjalan mendekati mereka, lalu mengulurkan tangan pada pria seumuran papa itu. Safa yang sedari tadi berada di pangkuan papa, kini turun dan beralih duduk di dekatku. Putri kecilku itu tak jauh dari kakeknya. Hampir semua aktivitas dia lakukan bersama papa. Peran ayah yang sangat kurang dia dapatkan dari Mas Haikal membuat Safa selalu mencari perhatian papa, ingin disayangi, dilindungi layaknya seorang putri. "Nak Alina, apa kabar?" Aku mengalihkan pandangan dari Safa ke arah Pak Gunawan. "Alhamdulillah baik, Pak. Syukurlah, mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia." Aku mengangguk dengan seulas senyum hambar. Entah mengapa batinku mengatakannya, jika kedatangan Pak Gunawan kemari bukan hanya sekedar mampir dan ingin melihatku, namun ada maksud lain yang dulu pernah tertunda. Mudah-mudahan hanya pikiranku saja. Sepanjang duduk di sini, aku hanya diam dan tersenyum saja. Obrolan didominan oleh kedua pria dengan usia yang sama itu. "Sepertinya aku pamit sekarang, Din. Terima kasih atas jamuannya," ujar Pak Gunawan. Tangannya mengambil gelas berisikan kopi yang hanya tinggal setengah. "Mau kemana? Masih sore ini." Biasalah, badan suka pegal-pegal kalau pulang larut. Maklum, Din, usia kita sudah tidak lagi muda. Kesehatan harus diperhemat. Kalau sudah sakit, repot. Gelak tawa kembali terdengar begitu menyenangkan. Aku pun ikut tersenyum hanya untuk basa-basi saja. Oke, aku paham. Ya sudah, aku antar ke depan." Papa dan mama berdiri untuk mengantarkan tamunya hingga ke ambang pintu. Namun sebelum Pak Gunawan benar-benar pergi, ia menoleh ke arahku dengan seulas senyum yang manis. "Sembuhkan dulu lukanya. Nanti kita akan membahas yang dulu sempat terputus," ujar Pak Gunawan seraya menepuk pundak papa. Ayahku itu hanya manggut-manggut. Sepertinya memang ada pembahasan serius yang mereka bicarakan sebelum aku datang tadi. Perjodohan. Aku belum siap untuk menikah lagi. Luka yang dibuat Mas Haikal saja masih sangat basah dan menganga. Belum tentu bisa sembuh dalam waktu yang singkat. Kata pernikahan pun sudah tidak lagi berselera untuk dibahas, apalagi harus menjalaninya. Bersambung.